Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada hari ini tema kita tentang perbandingan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan, imarah, dalam hal imamah, dalam hal ulil amri, zawil amri. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, imarah, imamah itu, maka nantinya dalam perspektif gender, kepemimpinan itu ada dua. Ada kepemimpinan publik yang bersifat umum, ada juga yang sifatnya kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalil yang menjadi rujukan nantinya, dalil yang menjadi rujukan dalam hal kepemimpinan itu adalah surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah kemudian berkata kepada malaikat, sesungguhnya dia akan menciptakan satu jenis makhluk lagi untuk menjadi khalifah. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, apakah kamu hendak menciptakan makhluk yang kemudian membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Sedangkan kami ini kan sudah bertasbih, sudah ada yang beribadah untuk kamu, bertasbih, memuliakan kamu, mensucikan kamu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya saya mengetahui sesuatu yang kau tidak ketahui. Jadi saya ini tahu apa yang kau tidak tahu. Kata Allah begitu. Jadi kata Allah, sesungguhnya saya ini tahu sesuatu yang kau tidak tahu, tidak sampai ilmumu. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, ulama itu ikhtilaf berkaitan dengan posisi wanita dalam hal kepemimpinan publik. Jadi kalau kepemimpinan dalam keluarga itu, seluruh ulama sepakat bahwa wanita itu pemimpin bagi anak-anaknya. Seluruh ulama sepakat itu. Jadi ketika seorang perempuan itu, dia itu pemimpin bagi keluarganya. Tetapi nanti ketika berbicara tentang kepemimpinan publik yang bersifat nanti hubungannya dengan masyarakat dan negara, maka ulama berbeda pandangan. Sebagian ulama mengatakan wanita itu tidak bisa memimpin laki-laki. Apa dalilnya? Dalilnya itu ada dalam surat An-Nisa ayat 34 yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam bagi wanita. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Di mana kemudian diberikan keutamaan atas yang lainnya dengan yang lainnya. Maksudnya atas laki-laki terhadap perempuan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Di mana kata terjemahan ayat ini, laki-laki itu ada keutamaannya, ada spesifikasi yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Maka berdasarkan dalil ini nantinya sebagian ulama mengatakan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pendapat ulama ini mengatakan bahwa kata ar-rijal itu dalam surat An-Nisa itu bersifat mutlak dia. Rijal itu artinya laki-laki. Laki-laki itu diartikan qawam. Qawam itu diartikan superior di situ. Ada yang mengartikan, jadi yang berpendapat laki-laki itu dia
pemimpinnya wanita. Wanita tidak bisa memimpin laki-laki dalam hal kepemimpinan publik itu. Dia mengatakan bahwa laki-laki itu dia superior dibandingkan wanita, berdasarkan memang dari unsur pembentuknya. Dari unsur-unsur pembentuknya, kata pendapat-pendapat ini mengatakan bahwa memang laki-laki itu diciptakan untuk superior atas perempuan. Sebagian mengatakan qawam itu diartikan pemimpin. Sebagian lagi mengatakan qawam itu diartikan leader atas wanita. Tetapi sebagian ulama nanti berbeda pandangan dengan pendapat ini. Sebagian ulama itu mengatakan tidak. Ayat surat Al-Baqarah ayat 30 itu ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu bersifat, itu term, itu mufradat yang bersifat netral. Tidak menyebutkan gender, jenis kelamin. Bahkan kalau kita perhatikan khalifah itu kan bentuk muannas kan. Tapi itu tidak mengindikasikan gender dia, tidak mengindikasikan jenis kelamin. Dia bersifat netral. Termasuk juga pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu juga boleh memimpin, bisa menjadi pemimpin di ranah-ranah publik itu juga menggunakan dalil yang sama. Jadi hanya pemahamannya yang berbeda. Dia juga pakai dalil surah Al-Baqarah ayat 30, tapi beda pemahamannya. Tadi menggunakan itu. Dia juga menggunakan dalil surat An-Nisa ayat 34 itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada nas yang jelas menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin yang superior untuk wanita. Baik itu di surah Al-Baqarah ayat 30, dia mengatakan itu adalah term khalifah itu bersifat umum, netral untuk seluruh manusia. Ja'ilum fil ardi khalifah itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Begitu juga ketika masuk di surah An-Nisa ayat 34, dia mengatakan mereka melakukan kajian, ada pendapat ilmiah dari kelompok yang mengatakan wanita itu setara dengan laki-laki, mengatakan kata rijlun di situ kalau diambil dari akar katanya, dilihat dari akar katanya itu, ar-rijal itu kan bentuk plural, bentuk jamak taksir dari kata rojulun, seorang laki-laki, ar-rijalu laki-laki banyak. Itu satu akar kata diambil dari akar kata pembentuk yang sama dengan kata rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Kenapa diambil dari akar kata yang sama? Kata mereka ini, filosofi kaki itu adalah filosofi satu. Dia itu adalah bagian tubuh yang tempat untuk berdirinya itu anggota tubuh yang lain. Dia tempat bertumpu seluruh anggota tubuh. Jadi seorang itu disebut rijal, disebut dia kemudian memiliki kemampuan rijal kalau dia itu mampu untuk kemudian menahan beban-beban yang berat. Sehingga nantinya kata qawam ini melebar maknanya. Derivasinya itu memiliki derivasi makna yang lebih luas. Kata mereka tidak bisa dong hanya qawam itu diartikan sebagai bentuk superioritas. Tidak bisa hanya diartikan sebagai bentuk bahwa qawam itu artinya pemimpin. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Tidak bisa. Kata dia qawam itu bisa berarti kemudian pelindung. Bisa berarti pelindung. Jadi qawam itu bisa diartikan pelindung. Yang kedua bisa diartikan pemberi nafkah. Sekarang kata mereka, coba perhatikan kehidupan ini. Ada tidak perempuan yang bisa memberi nafkah kepada keluarganya? Banyak, ya kan? Banyak. Secara realitas, fikih realitas kita lihat dalam kehidupan, banyak perempuan yang satu bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Banyak kan? Bahkan banyak ibu-ibu itu single parent. Banyak saya kenal itu. Yang kedua, dia bisa menjadi pemberi nafkah bagi keluarganya. Ini juga banyak terjadi. Justru laki-lakinya itu dibiayai oleh perempuannya. Ada begitu. Ada begitu. Sehingga kalau kita lihat kemudian
ilat hukum yang menjadikan seorang itu pemimpin adalah kemampuan menahan beban, kemampuan untuk melindungi, mengayomi, kemampuan kemudian untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka term ini juga bersifat netral, sehingga tidak kemudian mengarah kepada satu jenis kelamin tertentu. Bahkan nanti terkadang kita menyaksikan tidak jarang itu perempuan itu lebih mampu memberikan nafkah dibandingkan laki-laki. Banyak nih sekarang ini. Di era modern ini kita akan menemukan banyak perempuan lebih mampu memberi nafkah dibanding laki-laki. Ini cambuk untuk laki-laki ini. Jadi secara bahasa memang rijal itu laki-laki, jenis kelamin, tetapi secara hakikat laki-laki itu adalah pemimpin, pelindung, tempat bertumpu. Dia yang mencari nafkah untuk keluarga. Tapi kan banyak laki-laki yang tidak mampu memikul tanggung jawab seperti itu. Lebih lanjut lagi begini. Lebih lanjut lagi yang mengatakan bahwa pemimpin publik itu bisa dipimpin oleh perempuan. Dia menggunakan dalil misalnya bahwa di Quran itu tamsil tentang surat An-Nahl itu, surat lebah itu mengindikasikan ketika Nabi mengatakan masaluhul mu'min kamasalin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu sama seperti lebah. Lebah itu ditulis sebagai salah satu nama surah. Nabi mengatakan orang beriman itu sama seperti lebah. Kalau kita lihat garis-garisnya, ketika Nabi kemudian menginstruksikan, ketika Nabi kemudian mengisyaratkan bahwa orang beriman itu sama seperti lebah, seakan-akan itu bahwa Nabi suruh kita bercermin kepada lebah. Anda perhatikan lebah itu, salah satu tamsilnya. Lebah itu kepemimpinannya oleh betina, bukan jantan. Makanya disebut ratu lebah. Di Quran lagi ada kemudian kepemimpinan Ratu Balkis, wanita juga. Jenis kelaminnya, gendernya itu wanita. Bahkan kalau kita lihat yang agak lebih dekat dengan kita ini adalah kasus Perang Jamal. Perang Jamal itu melibatkan sengketa antara dua pihak, yang salah satu kelompoknya itu dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Ibunda Aisyah. Aisyah dalam Perang Jamal itu bertindak sebagai pemimpin di situ, berhadapan dengan kemudian sahabat Nabi yang lain. Aisyah sebagai pemimpin, tetapi jauh sebelum diangkat sebagai pemimpin itu Aisyah, memang perjalanannya panjang untuk sampai di kepemimpinan Perang Jamal itu. Aisyah itu sudah jadi mufti, guru bagi sahabat-sahabat yang lain. Dia sudah menjadi rujukan dalam bertanya. Perang Jamal itu adalah puncak kepemimpinan Aisyah kalau kita lihat dalam kemudian tataran publik. Dia terjun langsung dalam Perang Jamal itu. Dia terjun langsung. Ini semua kemudian pendapat-pendapat ilmiah yang harus kita hormati ketika ikhtilaf ini terjadi. Jadi ada dua sisi. Satu mengatakan wanita itu tidak bisa jadi pemimpin dalam kepemimpinan publik. Di sisi yang lain mengatakan bisa berdasarkan data-data nas, debat nas, perbedaan pandangan dalam menafsirkan nas. Jadi dalilnya sama, tetapi beda dalam memahami, baik itu dalam surah Al-Baqarah maupun dalam surah An-Nisa tadi yang saya sampaikan. Dalil sama, tetapi cara ulama itu mengistimbat hukum itu, menarik kemudian pemahaman di dalil itu yang berbeda. Sekarang kita mau mencari titik tengahnya. Bagaimana ini memahami ini? Tentu karena kondisinya memang seperti itu, realitas dalilnya seperti itu, kita mencari jalan tengah. Saya sepakat itu bahwa antara laki-laki dan wanita itu, pria dan perempuan itu memiliki kesamaan dan perbedaan pada dirinya masing-masing. Selalu saya sampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamnya perempuan. Kalau saya mau sederhanakan, laki-laki itu kawan bagi perempuan. Dia ini adalah teman seperjalanan. Dia ini pasangan untuk kemudian
jalan bersama. Bisa dibayangkan kalau tidak saling melengkapi ini. Ini pasangan yang sangat pas untuk saling melengkapi menjadi khalifah di muka bumi. Apakah dua-duanya ini menurut saya boleh menjadi pemimpin? Kalau menurut saya, dalam tataran tertentu boleh dia memimpin. Berdasarkan dalil hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Hanya nanti ketika membicarakan ruang batasannya itu, tadi ulama sudah berbeda pandangan. Saya menghormati dua pendapat yang saya sudah sampaikan tadi, baik yang mengatakan laki-laki superior atas wanita, maupun juga yang mengatakan wanita itu setara boleh kemudian memimpin dalam level publik. Tetapi saya lebih mengedepankan bagaimana kemudian saling melengkapi ini. Kalau misalnya laki-laki itu kan kecenderungannya itu dia bersifat general dalam melihat sesuatu, dan itu tipikal leadership. Dia melihat secara umum gambaran visi misi kehidupan. Sedangkan kalau perempuan itu dia bersifat detail sekali dalam melihat segala sesuatu. Meskipun tidak semua ya nantinya. Ada juga laki-laki itu ya detail dia. Tapi secara umum laki-laki itu general dia. Dia lebih bersifat umum melihat visi misi besar. Ada karakter leadership di setiap laki-laki itu. Perempuan sebaliknya dia detail melihat sesuatu itu. Jadi cocok sekali dalam hal manajerial. Jadi kalau laki-laki itu karakter secara psikologi dia lebih cocok jadi leadership visi misi umum, perempuan itu lebih cocok karakternya itu manajerial. Baik leader maupun manajer itu dalam tataran sosial itu dua-duanya itu pemimpin. Orang yang menjadi manajer itu memanajeri orang lain itu hal-hal detail itu pemimpin. Begitu juga leadership. Sehingga kalau saya nantinya polemik tentang laki-laki dan wanita dalam hal kepemimpinan ini nantinya sangat tergantung berkaitan dengan perubahan kondisi-kondisi sosial. Karena ini juga tidak masuk dalam rukun agama, tidak masuk dalam rukun Islam ini. Sehingga ini memang menjadi terbuka ruangnya untuk diperdebatkan. Terbuka ruang untuk diperdebatkan. Sehingga nanti dalam lapangan sosial masyarakat itu tentu nanti sistem negara itu sangat menentukan nanti ini peluang dan tantangan kedua gender ini ya, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini ya, kepemimpinan publik kita itu sangat ditentukan dalam hal kemampuan politiknya. Bagaimana dia meracik strategi politik, kemudian kemampuan strateginya, kemampuan kemudian taktikalnya, dan yang paling penting kalau kita lihat sekarang ini kemampuan finansial. Kemampuan finansial menggabungkan seluruh tadi pemahaman-pemahaman itu menjadikan nanti alam masyarakatlah yang akan menyeleksi pemimpinnya masing-masing. Sekarang di era demokrasi ini terbuka ruang untuk kemudian bersaing, berfastabikul khairat, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam mengambil posisi kepemimpinan publik. Sehingga kalau kita lihat tadi ayatnya seperti itu. Realitasnya memang terjadi ikhtilaf di dalam memahaminya. Saya kira itu. Silakan kita mungkin memiliki pendapat masing-masing, baik yang mengatakan laki-laki itu superior, qawwam itu diartikan pemimpin bagi laki-laki, pemimpin bagi wanita, maupun yang mengatakan bahwa wanita dan laki-laki itu bilateral, setara dalam hal untuk mendapatkan dan memperoleh kepemimpinan publik, bukan hanya kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi betul-betul dia mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena nantinya di kepemimpinan itu berkaitan dengan tanggung jawab. Kemampuan untuk menanggung beban-beban masyarakat, tanggung jawab itulah yang menjadi ciri khas kepemimpinan. Ada keadilan di sana, ada musyawarah yang dibuka di sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.